Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, kita ketemu lagi pada episode malam hari ini. Judulnya bisa dikatakan sangat kontroversial ya. Iya, kontroversial, tapi sangat menarik ya. Karena ini memang ada di sekeliling kita, bahkan jangan-jangan di rumah tangga kita ya. Dan kita akan mendengarkan pembahasan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf ya. Jadi nantikan pembahasan pada malam hari ini dengan judulnya Homoseks dalam keluarga. Nah, ini ada tanda tanyanya di belakangnya ini. Jadi ya, homoseks dalam keluarga. Seperti apa pembahasannya? Kita nantikan saja. Sebelum memulai acara kita, mari kita membaca bersama ayat tema kita yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Tuhan, kiranya mencurahkan berkat-Mu berlimpah kepada narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar dapat membawakan pemaparan yang cukup baik, yang dapat membantu masing-masing kami di dalam rumah tangga. Tuhan, berkati juga kru Hope Channel di dalam melangsungkan acara ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga semua peralatan yang dipakai agar tidak terhalang oleh suatu apapun. Jadilah kehendak-Mu kepada kami, bukan kehendak kami Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kembali kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirimkan ke akun media sosial dari Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, tetapi cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada. Juga diingatkan bahwa Anda bisa juga menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website hopechannel.id, dan Anda juga dapat membukanya melalui aplikasi yang saudara bisa unduh atau download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Jadi jangan lupa saudara untuk mendownload aplikasi daripada Hope Channel Indonesia. Dan juga diumumkan bahwa mulai tanggal 13 sampai 27 Maret 2021, pada pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia bagian Barat, Hope Channel Indonesia akan menyiarkan secara langsung Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR Net 2021 yang diselenggarakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat yang bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia dan disiarkan secara langsung dari studio Hope Channel di Jakarta. Baik, kita akan menyapa narasumber kita. Shalom Pendeta dan Shalom, Ibu Pendeta Pendeta, Kuntaraf. Halo, Fitri dan pemirsa yang berbahagia. Salam sehat selalu. Selamat pagi dari North Carolina. Ya, Selamat malam di Indonesia. Ya, salam sehat. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Ya, puji Tuhan. Masih Kami tetap sehat, kuat, dan bahagia. Puji Amin. Tuhan. Baik, kita sudah nggak sabar lagi mendengarkan pembahasan yang tanda kutip memang sepertinya kontroversial dan menarik ini nih. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, kepada pemirsa yang berbahagia, banyak sekali orang yang bertanya-tanya mengenai masalah judul yang satu ini, ya. Sebab kadang-kadang terjadi kepada keluarga, kemudian sikap daripada orang tua bagaimana, sikap daripada gereja bagaimana, dan banyak sekali pandangan-pandangan yang justru memberikan suasana yang jauh lebih buruk. Itulah sebabnya kita ingin bahas bersama-sama judul ini, homoseks dalam keluarga.
Nah, bagaimana sikap kita? Sebetulnya Rasul Paulus memberikan satu tulisan yang terdapat di dalam buku Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Yang sudah dibacakan tadi oleh Fitri, yaitu tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam bahasa Inggris lebih bagus ya. Oh ya, dalam bahasa Inggris dikatakan speaking The truth. Ya. in love. Ya. Ya. Jadi kita harus membicarakan kebenaran, Tetapi dengan kasih sayang. dengan kasih. Ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu perkara yang salah dan sebagainya yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita harus tetap sampaikan, tetapi dengan penuh kasih sayang, dengan bukannya dengan bentak ataupun juga dengan hal-hal yang membuat seorang itu menjadi rendah diri, merasa malu. Akhirnya banyak kasus-kasus bunuh diri yang terjadi oleh sebab kasus ini. Itulah sebabnya kami merasa perlu untuk membahas juga di dalam obsesi hati ini. Baik, nah sekarang pokok pembahasan kita akan terbagi atas lebih kurang 4 bagian. Ya, yang pertama adalah apakah pandangan Alkitab terhadap seksualitas dan homoseksual? Ini agak panjang ya, karena kita akan selidiki satu persatu apa maksud Tuhan terhadap sexuality ini dan apa yang menyebabkan Alkitab mengatakan bahwa homoseksual itu bagaimana. Ya. Kemudian sikap kita sebagai orang percaya dan gereja terhadap masalah homoseksual. Ya. Ini kita harus perlu untuk mengerti. Ya, supaya jangan kita membuat orang yang homoseksual itu justru lebih depres sampai banyak yang bunuh diri. Kemudian yang ketiga, kita bagaimana caranya mengatasi masalah homoseksual ini. Ya. Kemudian pencegahan pengaruh daripada homoseksual. Ya, peranan kita sebagai orang tua atau sebagai gereja atau sebagai pendeta, sebagai teman, sebagai saudara, ya itu sangat penting sekali. Baik, itu kita akan coba bersama-sama. Nah, kita harus mengetahui bahwa banyak pandangan yang salah tentang seks. Ya, bagaimana itu pandangan yang salah? Ya, ada orang berpikir bahwa seks dianggap hanya dorongan jasmani saja, bagaikan rasa lapar dan haus. Jadi harus dipenuhi, ya. Sebagaimana merasa lapar dan haus, orang itu harus makan, orang itu harus minum. Demikian juga dengan dorongan seks ini. Ini adalah pandangan yang salah. Kemudian seks sering dianggap hal yang kotor dan tabu. Itulah sebabnya orang sembunyi-sembunyi, tidak mau membicarakannya. Dan apalagi kalau tiba kepada kasus kepada homoseksual, lebih-lebih disembunyikan. Lebih-lebih lagi disembunyikan. Masalah seksualitas juga sudah biasa disembunyikan. Dan itu adalah satu perkara yang tidak tepat. Ya, nah orang tua sering tidak mau mengajarkan seks ini kepada anak-anak. Jadi akhirnya anak-anak ini mendapat pelajaran dari orang lain dan orang lain itu adalah teman-temannya yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan yang luas ya, sehingga mendapat informasi yang salah. Dan banyak juga yang mungkin bicara dari segi saintifik atau secara ilmu jiwa dan sebagainya, akhirnya kita dapatkan suatu pandangan yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi itulah sebabnya kita perlu melihat apa yang Alkitab katakan. Ya. Kemudian yang ketiga, pandangan salah tentang seks adalah dianggap bahwa seks itu adalah sebagai aspek kenikmatan saja. Jadi merupakan alat pemuas nafsu, ya. Jadi walaupun tidak sesuai dengan Alkitab, pokoknya untuk memuaskan nafsu, adanya satu kenikmatan yang terjadi, walaupun itu sementara dan membuat perasaan bersalah, tetapi banyak sekali ketidakwajaran yang terjadi oleh sebab mereka mempunyai pandangan yang salah tentang seksualitas. Nah, itulah sebabnya kita coba lihat lebih lanjut pandangan Alkitab tentang seksualitas itu bagaimana. Ya, yang pertama ya kita lihat bahwa seks diciptakan Allah, ya. Semua yang diciptakan sungguh amat baik. Kan kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 31. Itu berbicara bagaimana manusia diciptakan sesuai dengan peta Allah dan terdiri atas lelaki dan perempuan. Ya. Jadi sesuatu yang amat baik terdiri atas lelaki dan perempuan. Ya. Okay. Adam dan Eve, bukan Adam dan Steve. Ya, jadi ingat ini adalah laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian kedua, kebaikan Tuhan sangat nyata sekali dengan menjadikan lelaki dan perempuan yang berbeda, namun saling melengkapi. Apakah secara anatomis juga melengkapi? Apa dengan kita punya emosional juga melengkapi? Jadi itulah kebaikan Tuhan yang sangat nyata sekali bagi lelaki dan perempuan. Dan ini satu hal yang sangat menarik juga bahwa ketika Allah melakukan demikian, ia mengarahkan perasaan seksual mereka itu terhadap yang berlainan jenis.
ya. Bukan yang sama Jadi jenis. bukan satu jenis, ya. Tetapi yang berlainan jenis diciptakannya, ya, Perempuan dan perempuan laki-laki. dan laki-laki, dan semua kembali disebutkan mengenai masalah anatominya pun ya sangat bagus sekali. Jadi Melengkapi. melengkapi bagaimana laki-laki bisa tertarik kepada perempuan ataupun perempuan bisa tertarik kepada laki-laki yang berlainan jenis. Iya. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana pandangan Alkitab tentang seksualitas ini. Kita lihat di dalam poin yang keempat, di mana perintah Allah agar manusia memenuhi bumi, Kejadian 1 ayat 28. Dan bagaimana caranya memenuhi bumi? Hanya ya melalui seks bisa mendapat keturunan, sebagaimana kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 1. Ya, bagaimana Adam dan Hawa ada hubungan seks, kemudian keluarlah anak, misalnya Kain atau Habil atau Set dan sebagainya. Jadi dengan demikian, ini hubungan seksualitas itu adalah mempunyai satu tujuan yang sangat penting, ya, untuk menambah keturunan, ya. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kalau terjadi misalnya suatu hubungan antara orang yang satu jenis. Ya, itu tidak mungkin. Ya. Jadi harus nanti pakai surrogate dan sama komplikasinya banyak sekali, dan benar-benar kalau kita menyimpang dari firman Tuhan itu benar-benar tidaklah yang ideal, ya. Nah, kemudian kita lihat yang kelima, bagaimana pandangan Alkitab tentang seksualitas. Perbedaan dan ketersambungan yang menjadikan orang mempunyai daya tarik antara kedua jenis kelamin untuk membentuk hubungan yang seutuhnya. Jadi itu adalah yang seutuhnya, sesuatu yang lengkap, ya, yang diperoleh dalam hubungan antara lelaki dan perempuan, dalam hal ini antara suami dan istri. Okay. Kemudian kita lihat lagi pandangan Alkitab tentang seksualitas yang keenam adalah bahwa seks itu adalah sesuatu yang holy, yang kudus, ya. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kudus? Ya, kata kudus atau dalam bahasa Ibrani itu disebut sadak, ya. Artinya disisihkan. Jadi hubungan antara suami dan istri itu adalah sesuatu perkara yang disisihkan hanya untuk hubungan suami dan istri. Jadi tidak bisa ada suatu hubungan dengan orang lain, ya. Atau apalagi dengan sejenis. Iya. Dan itu adalah satu perkara yang kudus. Kemudian kita lihat bahwa pemberian ini haruslah diterima dengan baik. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, banyak orang berpikir ini hanya masalah makanan. Tidak, tetapi juga termasuk kepada hubungan suami istri. Yang diberikan oleh Tuhan adalah sesuatu perkara yang kita harus terima dengan ucapan syukur. Jadi istri bersyukur untuk suami, suami bersyukur kepada untuk istri. Jadi ini adalah satu perkara yang harus dikuduskan, dikatakan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi kalau sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, kita harus hindarkan. Oke. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk, ke hal-hal yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu harus kita tinggalkan. Oke. Kemudian faktor yang berikut adalah menghindarkan pencemaran. Iya, menghindarkan pencemaran. Kita baca di dalam Alkitab ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ataukah tidakkah kamu tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jangan kita muliakan Allah dengan jangan kita mempermalukan Allah dengan tubuh kita, dengan memakai itu dengan sewenang-wenang, apalagi dengan persetubuhan dengan sejenis. Nah, ini sering kita bicarakan soal makanan. Betul, ya, soal makanan. Tetapi kita harus pelihara tubuh kita juga untuk sesuatu perkara yang suci dan kudus dan menghindarkan akan suatu pencemaran. Baik, kemudian faktor yang ke-9. Seks dalam ikatan pernikahan adalah suatu alat keintiman. Ya, kita tidak bisa berhubung dengan orang lain kecuali dengan suami istri dengan sangat intim melalui seks, ya. Kita lihat dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, jadi jangan ada orang yang lain, ya, di samping hubungan suami istri yang berlainan jenis, ya,
tetapi telah menjadi satu melalui suatu hubungan suami istri. Oke. Kemudian yang ke-10 kita lihat seks di luar pernikahan adalah salah satu bentuk penyimpangan. Kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi sangat jelas bahwa seks di luar pernikahan adalah salah satu bentuk penyimpangan. Oke. Ya, ini satu perkara yang sangat penting. Jangan sampai ada kita mencemarkan akan di sini kata tempat tidur dengan suatu hubungan yang tidak wajar. Nah, kembali kepada prinsip penting dalam rumah tangga. Ya, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Seperti dua kertas yang lengket, nggak bisa kita pisahkan. Kalau kita pisahkan jadi sobek. Nah, ini kedua menjadi satu daging. Itu termasuk di dalam hubungan seksual. Oke. Jadi satu daging termasuk di dalam kita berbicara tentang pemikiran, tujuan hidup dan visi hidup yang sama dan sebagainya. Tetapi juga jelas sekali menjadi satu daging. Ini berbicara mengenai hubungan seksualitas. Alright. Nah sekarang, jadi dari semua ayat-ayat itu kita boleh menarik kesimpulan 4 perkara penting makna dari hubungan seksual. Yang pertama adalah untuk memperkuat hubungan suami istri. Tanpa seks itu mereka tidak akan merasa adanya persatuan suami istri. Oke, kemudian sebagai umpatan kasih artinya bahwa suami mengasihi istri dengan hubungan seksualitas, istri juga mengasihi akan suami. Jadi bukan menuntut satu sama lain, tetapi masing-masing untuk membahagiakan akan pasangannya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting. Dan ketiga, untuk melanjutkan keturunan, sebab Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa supaya beranak dan memenuhi bumi ini. Jadi demikian juga kita kalau sudah dalam perkawinan supaya ada keturunan. Kemudian untuk menikmati sesuatu yang kudus dan masing-masing hubungan ini memberikan satu kenikmatan, Tetapi ini adalah satu kenikmatan yang kudus, artinya yang khusus, yang hanya dapat diberikan oleh orang yang khusus. Dan itu untuk itu adalah suami dan istri sendiri, bukan orang lain. Ini adalah hal yang penting. Alright, nah sekarang kita bicara tentang homoseksual sesuai dengan Alkitab. Jadi bagaimana pandangan Alkitab tentang homoseksual? Nah, kita lihatlah di dalam poin yang pertama, Tuhan telah menciptakan dunia dengan pasangan suami istri. Lihatlah ini fotonya Adam dan Hawa. Waduh, betul-betul a complete couple, Semuanya adalah indah. Namun setelah dosa, maka timbullah hal yang tidak wajar mengenai masa seksualitas. Nah, apa yang tidak wajar ini, Nah, kita coba lihat lebih lanjut dalam hal ini. Dalam banyak kasus dosa telah mempengaruhi orientasi dasar ini sehingga mendatangkan fenomena yang memutarbalikkan keadaan yang diciptakan Tuhan. Tadinya Tuhan mau supaya laki-laki dan perempuan itu menyatakan kasih sayangnya, tapi sekarang jadi terbalik. Dalam kasus yang demikian, orientasi semula yang secara alamiah terjadi penarikan kepada lawan jenis, justru sekarang dikacaukan dengan penarikan kepada jenis kelamin yang sama. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang terjadi akibat dosa. Dan satu hal yang justru ditentang oleh Alkitab. Misalnya pengalaman yang terjadi di Sodom. Kejadian 19 ayat 5. Kita lihat bagaimana dikatakan, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Jadi ini adalah jelas sekali untuk mengasalah homoseksualitas, laki-laki yang datang, yaitu laki-laki mau mencari laki-laki, kemudian istilah ini telah menyebabkan ada apa yang disebut sodomik. Sodomik yaitu hubungan sejenis untuk laki-laki dan laki-laki, dan itu adalah sesuatu perkara yang merupakan satu hal yang ditemplak oleh Alkitab. Itulah sebabnya kita dengar dan kita dapatkan bagaimana Sodom dan Gomora itu akhirnya jadi lautan api, terbakar, musnah dan sebagainya. Oleh sebab Tuhan tidak menghendaki akan hal yang demikian. Di samping kejahatan-kejahatan yang lain, salah satu adalah
tindakan yang disebut sodomik. Ya, Oke. ya. Nah, sekarang kita lihat dalam Imamat 18 ayat 22. Dikatakan sikap Alkitab sangat jelas, sangat-sangat jelas mengutuk homoseksual. Kalau kita lihat di dalam Imamat 18 ayat 22 ini dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Iya. Jadi sangat jelas sekali ya bahwa jangan kamu pernah lakukan. Nah sekarang kalau kita lihat itu bukan hanya di perjanjian lama, tetapi di dalam perjamuan baru juga disebutkan bahwa homoseksual adalah sama seperti dosa-dosa yang lain. Misalnya di dalam Roma 1 ayat 27 dan 26 dan 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ya. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi sangat jelas bahwa perjanjian baru itu juga menentang mengenai masalah ini. Jadi bukan hanya perjanjian lama, tetapi perjanjian baru. Kemudian kita kembali misalnya lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 pandangan yang sehubungan dengan masalah homoseksual juga. Atau tidakkah kamu tahu atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Satu hal yang menarik sekali untuk melihat apa kata banci ataupun kata orang pemburit ya. Dan ternyata di dalam melihat kepada bahasa aslinya banci kemudian dilihat juga kepada beberapa terjemahan Alkitab disebutkan banci sebagai homoseksual ya. Dan juga orang pemburit juga disebut hubungan seksual juga. Artinya adalah seorang yang mengadakan sesuatu hubungan sejenis ya. Jadi ini merupakan satu perkara yang sampai begitu keras Alkitab mengatakan, rupanya orang-orang Korintus ada yang tergabung di dalam soal itu sehingga harus ditemplak ya, sampai dikatakan bahwa mereka tidak akan ambil bagian dalam kerajaan surga. Nah, ini adalah satu hal yang kita harus berhati-hati. Baik. Jadi inti daripada pandangan Alkitab tentang homoseksual itu adalah apa? Yang pertama, homoseksual adalah kekejian. Kita sudah baca tadi. Kemudian homoseksual tidak dapat bersekutu dengan Allah. Ya. Kemudian ketiga, homoseksual bertentangan dengan rencana Tuhan. Ingat, Tuhan mau antara laki-laki dan wanita, bukan laki-laki dengan laki-laki. Kemudian homoseksual secara masyarakat menimbulkan masalah sosial. Ya, sebab ada yang mendukung, ada yang menentang, kemudian itu tidak apa-apa dan sebagainya. Tetapi saat yang sama, kita mengatakan tidak boleh. Jadi berbagai masalah masih bisa timbul. Ya, kemudian homoseksual secara kesehatan berhubungan dengan HIV/AIDS ya. Jadi timbul penyakit-penyakit yang Anda bisa lihat berapa banyak orang yang homoseksual itu meninggal semua karena HIV/AIDS ya. Jadi memang apa yang Tuhan katakan itu adalah yang terbaik. Kita tidak boleh menyimpang daripada apa yang dikatakan Alkitab. Beberapa tahun terakhir ini ada lebih kurang daripada 40 juta orang yang meninggal oleh sebab HIV/AIDS ya. Jadi kemudian ditelusuri umumnya mereka yang terlibat di dalam masalah homoseksual. Ya. Ada juga yang terlibat dengan yang misalnya transfusi darah yang telah dicemarkan dan sebagainya. Tetapi kebanyakan adalah karena hubungan yang tidak direstui Tuhan. Kalau kita berhubungan dengan membaca kepada Ulangan 23, 17, dan 18. Homoseksual berhubungan dengan penyembahan berhala. Ya, jadi ini memang karena berhalanya adalah yang begitu, jadi dia ikut yang begitu. Perlu diketahui bahwa ini adalah untuk orang-orang Kanani adalah satu perkara yang umum, makanya ditemplak dan Tuhan katakan tidak boleh. Kemudian praktek homoseksual dianggap sebagai praktek yang dikuasai oleh hawa nafsu sesuai dengan yang kita sudah baca tadi dalam Roma 1 ayat 27. Karena pengertian seks yang salah, yang hanya untuk memenuhi ya seperti rasa lapar atau rasa haus ya. Jadi dia dihubungi pokoknya saya merasa
puas dan sebagainya, ada kenikmatan sementara. Baik, kembali ke homoseksual adalah hal yang memalukan. Kembali kita coba lihat di dalam Roma 1 ayat 26. Ya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggunakan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Wah, jadi jelas sekali ini. Alkitab mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang memalukan. Nah, ternyata kata memalukan di situ adalah berasal dari bahasa Greka yang disebut patiatimias, yang berasal dari kata atimos, berarti nafsu besar yang memalukan. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat jelas sekali bahwa Alkitab menentang akan hal ini. Nah, tetapi itu adalah satu perkara yang umum, apalagi untuk orang-orang di masa pemerintahan Romawi. Bagaimana dikatakan di sini? 14 dari 15 kaisar Romawi mempraktekkan homoseksual. Ini umum pada masa Rasul Paulus ya. Jadi, dan banyak anggota Kristen waktu itu ikut terpengaruh, makanya ditemplak oleh Rasul Paulus ataupun oleh Alkitab. Nah, bagaimana dengan keadaan artinya dunia sekarang ini? Pada tanggal Juni 26 tahun 2015, Supreme Court declares same-sex marriage legal in all 50 states. Seluruh negara bahagian Amerika Serikat. Jadi perkawinan sejenis itu diresmikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, ya. Nah, kita coba lihat, wah, satu perkara yang mendapatkan sambutan luar biasa, ya. Banyak menyambut akan ini, ya. With sweeping new ruling, marriage equality must begin in all 50 states, ya. Karena kenapa mereka pakai adalah berdasarkan human rights. Ya, jadi, mereka katanya ya untuk hak daripada manusia, ya. Humanism, ya. Makanya mereka harus dianggap boleh untuk married, ya. Jadi mereka menyambut dengan baik, ya, dan banyak, dan bahkan ada orang, ada panitra yang tidak mau meresmikan dia punya pernikahan sejenis, masuk penjara, ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat menakutkan sekali, dan orang-orang menyambut ya pernikahan sejenis malah itu. Ditulis di sini, marry who you love. Waduh. Kan saudara-saudara, padahal Alkitab secara jelas ya menentang. Makanya di sini ada mengutip, ada pose yang besar ya, gunakan Imamat 18 ayat 22 yang menyebutkan bahwa homoseksual itu adalah satu kekejian untuk Tuhan, dan dikatakan He will punish the USA for it. Tuhan akan menghukum orang Amerika oleh sebab ini. Dan kita lihat berbagai macam gejolak-gejolak yang terjadi di Amerika oleh sebab begitu banyak sekali artinya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, sekarang dalam hal ini sikap kita kepada yang homoseksual itu bagaimana? Apakah sikap sebagai gereja ataupun sikap sebagai orang tua, sikap sebagai family, sikap sebagai teman-teman, bagaimana? Ya, kita harus pegang itu apa yang tadi Fitri sudah bacakan, Efesus 4 ayat 15. Tapi dengan teguh berpeganglah kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang kita baca kalau dalam bahasa Inggris adalah speaking the truth in love. Jadi kita tetap harus menyampaikan apa yang Alkitab katakan, tetapi dengan kasih sayang. Bukan bentak-bentak, kamu bikin malu sekali kepada keluarga dan sebagainya, dan justru akan menimbulkan satu perasaan rendah diri, malu dan sebagainya, dan bisa mengakibatkan lebih buruk. Sampai kadang-kadang ada kita lihat orang yang tamatan dokter, ya, sebab orang tuanya katakan pergi. Memalukan sekali. Saya sebagai profesor dari universitas mempunyai anak yang homoseksual, sangat memalukan, sampai akhirnya dia biarpun sudah dokter membunuh diri. Jadi ini kita harus teach them with love. Tetap harus dengan mengajarkan kebenaran dengan kasih. Kemudian Yohanes 8 ayat 11, bersikap seperti Yesus bersikap kepada perempuan yang kedapatan berzina. Bukan Tuhan Yesus bukan katakan aku jijik, tapi aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Janganlah berbuat dosa lagi. Itulah harus menjadi sikap kita. Tetap mengasihi, mengerti bahwa dia sudah punya kelemahan. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berdosa lagi. Kemudian Matius 22 ayat 36 ayat sampai 40 kan terkenal sekali ya. Kita harus mengasihi akan sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Ya, mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Oke.
Jadi kita tetap mengasihi mereka walaupun mereka Mereka dalam itu kelemahan. mempunyai kelemahan demikian, tetap mengasihi mereka. Ya, Ya. Kemudian ya, mengatasi masalah homoseksual kita Ah. coba lihat. ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 11, kabar baik. Ya, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dulu sebelum ketemu Kristus, begitulah kamu, ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi ini adalah satu good news. Kabar baik, ya Ya. dulu memang begitu, Iya. ya artinya dulu pernah mengadakan suatu hubungan sejenis, ya. Tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan, ya. Ya. Dengan demikian kamu telah dikuduskan. Jadi dengan demikian kita sebagai manusia yang baru harus meninggalkan akan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Jadi kalau ada kecenderungan untuk mengasihi orang yang sejenis, ya sampai kepada masalah hubungan seksual. Ada juga yang mengasihi tetapi ya hubungan sama seperti Yonatan dengan Daud, ya. Itu adalah satu hubungan yang baik. Tetapi kalau sampai kepada hubungan seksual, maka itu adalah satu perkara yang sudah harus ditinggalkan, dan manusia yang menerima Yesus harus mempunyai kehidupan yang suci. Suci berubah. Baik. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan pengampunan. Kalau kita terima Yesus dalam hati kita, kita akan diinsafkan. Ini sesuatu perkara yang tidak baik. Ini adalah dosa. Jadi Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Saat ini berbicara bahwa ya Roh Kudus itu akan datang, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi hanya dengan jamahan Roh Kudus kita merasa bahwa itu salah, walaupun kita ada kecenderungan, ya sama dengan kecenderungan yang lain, ya. Apakah kecenderungan minuman yang keras atau makan ada kecenderungan untuk mengasihi orang sejenis sampai kepada hubungan seksual kepada orang sejenis. Itulah yang harus diinsafkan dan kuasa Roh Kudus, dan dengan bersekutuan dengan Tuhan memberikan kekuatan untuk mengatasinya. Baik, nah sekarang kita coba memikirkan bagaimana mencegah pengaruh homoseksual, apakah di dalam keluarga kita, apakah di dalam keluarga teman-teman, dan sebagainya. Nah, yang pertama, orang Kristen yang benar-benar bertobat patut meninggalkan dosanya dan mempunyai hidup yang kudus. Kan kita sudah baca tadi bagaimana kalau Yesus dalam hati kita, Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tidak mau membuat kekejian yang bejat itu. Iya. Jadi sama seperti ada kecenderungan orang untuk yang homoseksual, ya untuk mengasihi artinya mempunyai tindakan yang sejenis. Demikian juga dengan orang-orang yang heteroseksual, yang mencintai yang tidak sejenis, kan ada kecenderungan untuk melakukan suatu pelanggaran hukum dan sebagainya. Nah, kecenderungan itu harus dapat diatasi hanya dengan kuasa Tuhan saja. Kemudian kedua, kita lihat orang tua berperan penting dalam membina anak-anak sejak dini sesuai dengan firman Tuhan agar mempunyai sexual identity, identifikasi seksual sesuai dengan sebenarnya. So ada orang yang nggak punya anak laki-laki, anak perempuan dikasih pakai baju laki-laki. So, jadi anak itu pun bingung dia, saya ini perempuan atau laki-laki. Dan itu bisa memberikan satu kecenderungan akhirnya menjadi homoseksual. Jadi ini sebab-sebab daripada homoseksual itu sangat kompleks sekali, sangat susah sekali. Ada seorang yang namanya Tim LaHaye, mungkin saudara-saudara ingat kita pernah membahas mengenai masalah temperamen, ya. Jadi dia menulis satu buku yang khususnya tentang homoseksual, ya. Jadi dia sebutkan bahwa sexual identification itu terjadi pada 7 tahun pertama dari anak itu. Jadi pada saat waktu itu sering kadang-kadang dia dianggap bahwa dia itu mempunyai jenis kelamin yang berbeda daripada seharusnya, akhirnya kecenderungan itu terbawa terus, ya. Dan jadi kadang-kadang pengaruh daripada orang tua, ya. Itu mempunyai dampak yang negatif kepada anak. Sebab waktu dikatakan hormonnya, ya. Waktu diteliti tentang hormon, misalnya dia kekurangan, dia terlalu banyak estrogen atau jadi kayak perempuan. Jadi dia seperti perempuan, ya. Jadi akhirnya diberikanlah lebih banyak testosteron. Tetapi tidak membuat dia menjadi seperti laki-laki, tetapi justru nafsunya lebih tinggi untuk berhadapan kembali dengan yang sejenis, ya. Jadi masalah ini adalah satu perkara yang kompleks. Jadi kita harus membina anak-anak sejenis sesuai dengan
jenis yang dia lahir. Dia Ya. dilahirkan kalau memang dia perempuan, ya harus perempuan. Ya, laki-laki adalah laki-laki. Jangan kita mempunyai sikap oleh sebab keluarga kita tidak senang kalau dia ini jenis kelamin ini, akhirnya kita sudah memperlakukan dengan sikap yang salah. Ya. Oke. Ya, kemudian pencegahan bagaimana pengaruh homoseksual bila ada ketidakwajaran, perlunya kerjasama antara pembimbing, counselor, ya, yang counselor yang betul-betul experience, yang berpengalaman, apakah pendeta, psikiater dalam memberikan bimbingan. Jadi bekerja sama, ya, untuk Ini membimbing. hal yang sangat penting sekali sebab kadang-kadang ya salah satu penelitian misalnya saya ambil contoh ya, untuk anak-anak yang dilahirkan daripada keluarga yang bercerai dan anak itu anak laki-laki tinggal selalu dengan ibunya, kadang-kadang satu kamar dengan ibunya, maka akhirnya dia mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk homoseksual. Ya, kenapa? Apalagi dia mempunyai apa yang disebut temperamen melankolik. Ini ada beberapa informasi ya, yang pernah sesuai dengan penelitian. Jadi dia anggap ya walaupun dia laki-laki, dia sudah biasa dengan mamanya dan sebagainya. Jadi akhirnya dia tertarik kepada laki-laki. Ya, jadi kembali kalau ada ketidakwajaran seperti ini, maka harus ada counselor. Katakan, oh janganlah satu kamar. Iya, masa mama sama anak satu kamar. Iya, dan sebagainya. Jadi perlu bimbingan yang penting sekali. Ya. Kemudian yang keempat kita lihat gereja harus banyak memberikan bimbingan kepada anggota dan orang muda supaya mereka mempunyai sikap yang sehat, bukan yang tidak sehat, ya. Dan mungkin dalam acara pemuda dan sebagainya, youth rally dan terang-terangan sebagainya. bicara, jangan kita sembunyi-sembunyikan. Kembali dengan kasih, ya. Hadapkan kebenaran dengan kasih. Ya. Ini satu hal yang sangat penting sekali yang kita harus ingat. Kemudian gereja perlu memberikan penyuluhan, pembinaan pendidikan kepada keluarga agar mempunyai persepsi yang sesuai dengan firman Tuhan Allah. Jadi gereja bukan hanya kepada youth rally, ya, kepada anak-anak muda, ya, pembicaraan, tapi juga kepada orang tua, kepada keluarga. Jadi sehingga keluarga itu mempunyai persepsi yang sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Alkitab yang tadi sudah kita bacakan. Dan orang tua akan menerima bahwa anak itu adalah satu berkat Tuhan, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Ya, itu tetap harus dikasihi bagaimanapun keadaan mereka. Itu satu hal yang harus ditunjukkan. Ya. Kemudian kepada keluarga muda atau calon, ya, agar mendapatkan bimbingan seksualitas sebagai anugerah Allah dan menghargai akan anugerah tersebut. Iya. Oke. Jadi setiap keadaan harus menghargai akan anugerah daripada Tuhan, apakah laki-laki atau perempuan diterima dengan penuh sukacita. Kemudian kita lihat poin yang ketujuh, bagaimana kita mencegah pengaruh homoseksual. Gereja akan memberikan bimbingan kepada mereka yang mempunyai kecenderungan homoseksual agar dapat meninggalkan praktik tersebut dengan kuasa Tuhan. Ingat, dulu hidup kita sebagai demikian, tetapi sekarang kita bisa menang. God is the God of impossible. Tidak ada yang tidak mungkin diselesaikan oleh Tuhan. Jadi dengan demikian maka semua kelemahan-kelemahan itu dapat ditinggalkan sampai manusia baru. Kalau dulu sebelum mengenal Tuhan mungkin punya pelanggaran demikian, tetapi manusia baru perlu mendapatkan bimbingan. Kemudian gereja juga harus menunjukkan belas kasihan kepada homoseksual hingga mereka menyadari mereka diterima, dibimbing akan kerohaniannya bertumbuh dan meninggalkan praktik tersebut. Sebab ada orang-orang tidak boleh ke gereja, diusir dari gereja. Wah, ini adalah satu tindakan yang tidak tepat. Tidak Kristiani. Ya, justru kalau misalnya dia ke gereja, dia mendengarkan firman Tuhan, dia melihat adanya satu kuasa yang lebih besar, dukungan daripada saudara-saudara seiman, itu sangat penting sekali sehingga ia mempunyai sikap yang bisa berubah. Nah, sekarang poin yang berikut adalah ke-9 yang terakhir ya. Kita bentuk kelompok kecil dengan tujuan untuk menguatkan satu sama lain sehingga semua dapat bertumbuh dalam kerohanian. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong pada saya setiap kali. Kalau kita lihat bagaimana orang yang homoseksual itu bertobat, Anda bisa lihat dia bilang tidak bisa 1 menit pun saya tidak bertanggung jawab pada Tuhan. Dan itu perlu support group ya. Jadi kita sama seperti kita lihat di dalam gambar ini bagaimana mereka berdoa dengan tekun supaya Tuhan tetap memberikan kepada mereka kekuatan.
Oke, jadi itulah apa yang kita perlu untuk buat untuk mencegah pengaruh daripada homoseksual. Ya. Tetap mengasihi, namun kita menunjukkan akan kebenaran. Jadi menyampaikan kebenaran dengan kasih, dan kita harapkan bahwa anak-anak muda kita ataupun keluarga-keluarga boleh menyadari akan apa yang firman Tuhan katakan, kemudian boleh bersama-sama bertumbuh bersama-sama dalam memiliki kebahagiaan di dalam rumah tangga. Baik, jadi itulah pembahasan kita. Nah, sekarang kita tiba kepada ruang untuk tanya jawab. Ya. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta, luar biasa pembahasannya. Iya, memang ini satu pelajaran yang berharga buat kita, agar kita juga boleh menolong ya sahabat-sahabat kita mungkin yang ya kita bilang homoseksual, agar mereka boleh mendapatkan satu pemahaman yang baik ya, terutama dari firman Tuhan. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta pembahasannya. Iya, mudah-mudahan sangat luar biasa. Betul. Banyak bisa membantu ya teman-teman yang lain ataupun teman-teman juga yang menonton. Dan kami juga kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia, atau bisa meninggalkan pesan di media sosial YouTube ataupun Facebook. Baik, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan yang satu ini. Monggo monggo, monggo monggo saminere Gusti, monggo saminere Gusti Yesus, monggo monggo saminere Gusti Yesus, monggo monggo saminere Gusti, monggo saminere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, saminere Gusti. Monggo nere Gusti, monggo nere Gusti, monggo nere Gusti, monggo sami nere Gusti Yesus, monggo. Monggo nere Gusti, monggo sami nere Gusti Yesus, Gusti wilujeng monggo sami nere Gusti, monggo nere Gusti monggo sami nere Gusti Yesus, Gusti wilujeng monggo sami nere Gusti, monggo sadulur, monggo Pak, monggo Bu, sing Mbak Yu, sing Kang Mas, monggo sami nere Gusti, go Gusti, monggo sami nere Gusti Yesus, Gusti juru wilujeng monggo sami nere Gusti, monggo sami nere Gusti, monggo sami nere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng monggo sami nere Gusti. Monggo sami nere Gusti Yesus, janji lo. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan saat ini pendeta dan pendeta sudah banyak masuk pertanyaan mengenai topik kita pada malam hari ini ya. Yang sudah masuk ke redaksi dari Hope Channel Indonesia.
Namun sebelum kita membacakan pertanyaan itu, pendeta dan ibu pendeta, ada satu kesaksian yang sudah masuk mengenai episode yang lalu, mengenai harmonis mertua dan menantu. Iya. Nah, mungkin Fitri bisa bacakan kesaksiannya. Oke. Kesaksiannya seperti ini. Saya pun awalnya tidak disukai mertua, sebab mereka beda kepercayaan. Tapi dalam waktu cukup lama, mertua perempuan, kalau saya tidak berkunjung ke rumahnya, dia akan bertanya kepada suami dan akhirnya kami berdua kompak. Puji Tuhan. Kecuali bapak mertua sampai dia pergi, walau kami sering jumpa tapi dia tetap kurang menyukai saya. Tapi saya tetap kuat mempertahankan keyakinan saya, dan saya pernah disuruh bercerai. Tapi kata suami, kan kamu menikah dengan saya. Ya, itulah yang saya pegang sampai sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Betul-betul satu kesaksian yang bagus ya. Amin. Jadi Ya, memang amin, amin. Senang dengarnya. betul. Jadi kembali diingatkan kepada para pemirsa, apabila saudara mempunyai satu kesaksian dari setiap episode yang kami tayangkan, kami sangat rindu. Saudara boleh kirimkan kesaksian-kesaksian atau tanggapan atau respon mengenai episode yang telah dibawakan, karena kami percaya kesaksian, respon atau tanggapan itu akan sangat menguatkan kepada kita yang mendengarkannya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada yang sudah memberikan kesaksian ini. Tuhan memberkati saudara. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan banyak ini. Saya baca yang pertama dulu, pendeta ibu pendeta. Selamat malam Hope Channel Indonesia. Pertanyaan saya kepada Pastor Kuntarah dan Ibu ialah, apa beda penyimpangan dan kelainan orientasi seksual? Thank you and God bless. Silakan pendeta ibu pendeta. Ya, itu adalah sesuatu perkara yang berhubungan, ya. Jadi kenapa disebut penyimpangan? Ya, itu penyimpangan oleh sebab tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Jadi menyimpang, ya, dari prinsip kebenaran mengenai masalah itu. Kemudian kelainan orientasi seksual itu sering oleh sebab kita memberikan orientasi yang salah, ya. Jadi tidak sesuai dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Jadi adanya suatu kelainan. Ya. Jadi tetapi kasusnya itu adalah satu perkara yang sama. Ya. Jadi yang satu oleh sebab kelainan di dalam sexual orientation menyebabkan Dia jadi adanya penyimpangan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi penyimpangan terjadi akibat ya sexual orientation yang salah. Ya. Oke. Terima Baik. kasih. Terima kasih pendeta dan ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita kalau anggota gereja banci? Oh, maksudnya ada yang homoseksual juga di gereja. Ya. Silakan pendeta ibu. Nah, sikap yang kita sudah katakan tadi, ya, kita tetap harus menerimanya dengan penuh tetap kasih kita sayang. harus mengasihi dia. Oke. Kemudian kita perlu membimbing ya dengan kasih sayang. Oke. Kemudian artinya tetap tidak boleh dilarang ke gereja, ya. Tetap harus dikasihi dan diterima dengan baik. Ya. Hanya kalau misalnya orang ini banci ini mau menikah dengan sejenis, ya, Itu yang kita tekankan bahwa dia harus dibimbing bahwa itu satu tindakan yang salah. Kita dapatkan banyak orang-orang yang memang dia susah untuk mengasihi yang berlainan jenis oleh sebab kecenderungan-kecenderungan yang telah terjadi di dalam rumah tangga ataupun masa lalu dan sebagainya. Tetapi sesudah mengetahui bahwa itu salah, maka mereka akhirnya tidak menikah. Jadi kita dapatkan orang-orang yang hidup sendirian. Yang hidup sendiri. Kenapa? Dia mau tetap berpatokan kepada Alkitab, ya. Sebab dia susah untuk mengasihi yang lain jenis, gitu. Jadi tetap harus dikasihi walaupun bagaimana keadaannya, anggota kita tetap kita harus kasihi, kita harus terima, ya.
Tapi dengan adanya support group, ya, yang sebagaimana tadi kita katakan, support group itu sangat menolong. Jadi biarpun dia sendirian hidupnya, tapi dia ada banyak teman, banyak support dan ini, sehingga dia tidak merasa isolated, tidak isolasi. Iya, jadi memang kadang-kadang dari kecil anak laki-laki tapi dia suka menjahit, ya, kemudian sulam-sulam, tidak suka olahraga, ya. Nah, kalau melihat kecenderungan itu, ya, maka orang tua harus lebih cepat sekali untuk bertindak, ajar dia untuk olahraga dan sebagainya, ya. Manly, supaya dia jadi punya sikap-sikap yang lebih jantan, gitu. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Yang berikut terkait homoseksual dalam keluarga. Di usia berapakah sebaiknya mengajarkan soal seks kepada anak-anak kita? Dan cara penyampaiannya seperti apa? Nah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Itu sudah kita katakan yang terlebih dahulu, ya, bagaimana kita harus menyampaikan kepada anak. Kalau anak itu bertanya, itu jangan kita mencoba untuk berusaha untuk prevent, untuk kasih tahu. Sebab kalau anak sudah bertanya, "Mama, kok begitu ya?" Kita sudah harus kasih tahu dengan sebenar-benarnya. Jangan kita bilang, "Oh, seks itu kotor." Anak itu sudah mempunyai prinsip bahwa seks itu kotor. Seks itu sebenarnya tidak kotor, ya. Jadi terangkan yang sejujurnya, sejelas-jelasnya. Kemudian satu hal yang sangat penting soal orientasi seks itu sendiri, ya, bahwa anak itu sejak dari begitu kecil dia tahu bahwa kalau dia perempuan harus tahu bahwa dia perempuan. Kalau dia laki-laki itu harus tahu, ya, bahwa dia adalah laki-laki. Jangan kita bersikap kepada anak kita dengan jenis kelamin yang berbeda. Itu sangat berbahaya sekali, ya. Jadi bahkan 7 tahun pertama itulah satu usia yang sangat peka untuk dia punya sexual orientation. Ya. Malahan kalau masih kecil pun, karena kalau misalnya anak pertama adalah perempuan, terus anak kedua laki-laki, loh, kok waktu ganti popok kok beda ya? Kok begitu? Nah, kalau anak itu sudah bertanya, kita kasih tahu, oh ini namanya laki-laki, ya, kamu perempuan. Jadi kalau anak sudah bertanya, jangan kita elakkan. Disitulah kita harus terangkan dengan sejujurnya. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, sehubungan dengan topik pendalaman ini pada malam ini mengenai homoseksual, saya mau mengajukan satu pertanyaan, tapi pertanyaan saya ini tidak merujuk ke homoseksual. Tapi pas di pembukaan tadi saya ikutin acaranya Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta, dikatakan dalam Ibrani 11, saya lupa ayat keberapa, dikatakan bahwa sebelum menikah atau sebelum dipersatukan, tidak bisa melakukan hubungan seks. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kalau sudah terlanjur melakukannya di luar pernikahan, lalu hubungan itu sampai ke pernikahan, atau mereka diberkati, apakah ada pengampunan bagi mereka, atau tidak sama sekali? Tolong diberikan penjelasannya. Terima kasih. Oke. Sebetulnya itu bukan di Ibrani 11, ya. Mungkin yang dimaksudkan adalah Ibrani 13 ayat 4, jangan mencemarikan tempat tidur. Tetapi sehubungan dengan ini sebetulnya kita bisa lihat dalam buku Kejadian 2 ayat 24, ya, di mana ada 3 langkah yang sangat penting sekali, ya. Jadi sebelum seorang itu hidup bersama-sama, yaitu dia harus tinggalkan orang tua, kemudian bersatu, ya, living, cleaving, and become one flesh, ya. Jadi dia meninggalkan akan orang tua, jadi sudah cukup dewasa, kemudian dia bersatu, artinya itu pernikahan yang resmi, pemberkatan baru dalam satu tubuh. Jadi itu dalam Kejadian 2 ayat 24. Nah, tapi kalau sudah sempat terlanjur, ya, dan sudah menikah bersama-sama, dengan sendirinya harus ada artinya pengampunan. Nah, sekarang yang dimaksudkan itu adalah, ya, itu hubungan yang pertama itu, ya, dengan siapa? Apakah dengan orang yang sama dan sebagainya, ya, mereka mengampuni satu sama lain, dan gereja juga harus siap untuk mengampuni, ya, orang tua juga harus siap mengampuni. Tetapi yang kita harus ingat ialah
bahwa apa yang telah terjadi dahulu adalah satu perkara yang bisa dilupakan, sementara kita datang kepada Tuhan, kita sadari bahwa itu adalah satu tindakan yang salah. Minta ampun Ya, kepada minta Tuhan. ampun kepada Tuhan itu sudah hal yang salah, maka memulailah satu hidup yang baru. Namun, saya ingin sampaikan, ada resiko yang bisa terjadi. Ini khusus untuk orang-orang muda kalau mau coba bikin hubungannya lebih dahulu sebelum Pernikahan resmi. ada resikonya. Ya, salah satu resiko adalah bisa Kurang saling percaya. curiga, kepercayaan, ya itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya suami itu pulang terlambat, wah, ya Lagi ngapain ini? ngapain ini, dulu kita sudah sempat juga terlanjur, ya. Jadi itu bisa terjadi. Namun, ya untuk saling mengampuni dan memulai satu hidup yang baru dan lebih bisa optimis untuk masa depan, ya. Jadi usaha daripada setan adalah untuk selalu mengingatkan kembali dosa yang lama. Ya. Jadi katakan, wah kamu sudah berdosa, kamu tidak layak kepada Tuhan dan sebagainya. Itulah usaha setan. Jadi kembali ada timbul perasaan bersalah. Tetapi kalau seandainya datang kita datang kepada Tuhan, kita akan bisa menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang lalu. Jadi kita memulai hidup yang baru dan kita tidak perlu lagi mempunyai perasaan bersalah. Ya. Jadi kalau ada godaan itu, pergi kau setan. Kami sudah ada dalam Tuhan. Ya itu lama. Ya. Sekarang sudah berada di dalam Tuhan. Jadi memulai hidup yang baru dan penuh dengan optimis. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Ya. Tapi saya mau tambahkan ya, kalau umpamanya ini kan pertanyaan kan kepada anak-anak muda ya. Ada orang katakan, kan it's the same sexual organ. Kenapa harus tunggu sampai sudah ada pernikahan? Ya, kita ingat bahwa kalaupun same sexual organ sebelum peresmian, sekali lagi dikatakan tadi, kita akan kehilangan kepercayaan, ya, trust itu. Dan kalau trust sudah hilang, wah sudah, segala macam perkara akan terjadi kepada suami atau kepada istri, dan ini yang menimbulkan akar-akar problem di hari kemudian. Jadi biarpun satu malam sebelum pernikahan, jangan sabar ya, jangan kita mau udah orang katakan, apa salahnya sudah mau besok malam kok kita cuma nikah. You wait until peresmian ya baru kita mengadakan hubungan, sebab itu adalah pernyataan kasih yang sungguh-sungguh Tuhan berikan kepada suami istri dalam pernikahan yang suci. Jadi ingat, ini kalau kita nyimpang daripada Alkitab, ini banyak sekali dia punya dampak-dampak yang negatif. Nah, itu tambahan aja ya kepada siapa orang muda yang belum menikah. Baik, terima kasih Ibu Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut nih ada 2 pertanyaannya, jadi 1. Apakah homoseks sudah ditakdirkan? Karena saya yakin tidak ada orang yang mau jadi homoseks. Yang kedua, apa homoseksual ada faktor keturunan? Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Saya tidak bisa lihat bahwa homoseksual itu ditakdirkan. Ya. Kenapa? Ya. Oleh sebab pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu itu serba indah dan baik. Ya. Jadi Tuhan menghendaki segala sesuatu yang baik kepada kita masing-masing, dan Tuhan tidak pernah mentakdirkan seseorang untuk tidak baik. Itu satu poin. Kemudian kita tidak percaya kepada takdir. Supaya kita ingat ya, yang kita percaya adalah apa yang disebut foreknowledge, ya. Diketahui Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya, ya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita semua selamat, ya. Namun kita mempunyai suatu pilihan, ya. Nah, pilihan itu terjadi ya di dalam berbagai macam aspek kehidupan. Pilihan menerima Yesus, memilih calon teman hidup, kemudian memilih ya untuk mengikuti akan kehendak Tuhan dalam berbagai macam aspek kehidupan, termasuk ya di dalam mempertahankan kita punya seksualitas sesuai dengan yang Tuhan sudah berikan. Jadi pada saat kita dilahirkan sebagai laki-laki, kita harus
memilih untuk menerima bahwa kita itu laki-laki, ya. Jangan ataupun juga orang tua jangan memandang kita memilih itu artinya kita berbeda daripada kelamin yang Pertanyaan seharusnya, terakhir, di ya. satu ini sama. Jadi itu adalah satu penerimaan, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, ya. Dan bukan kalau seorang jadi cenderung mengasihi orang yang berjenis yang sama, itu bukan takdir, tetapi oleh sebab pilihan. Ya, kita Dan tahu ada upbringing. kecenderungan, ya, ada orang yang lebih suka, ya, Kepada seperti saya ambil feminine. contoh yang melankolik, ya, ada kecenderungan yang lebih besar, misalnya, ya, ini menurut keterangan daripada tim Lahke, ahli dalam bidang, ada kecenderungan yang lebih besar. Namun bukan berarti Harus dituruti. demikian, harus diikuti kecenderungan itu, tetapi harus disesuaikan dengan Alkitab, kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan bagaimana, ya. Kemudian apakah faktor keturunan? Enggak. Ya, orang tua, ya, kalau misalnya dia punya menjadi anak, itu berarti kan orang tuanya itu kan heteroseksual, artinya Tidak sama tidak jenisnya. sama. Dia punya Jenis. Jadi ada perempuan, ada laki-laki. Ya. Jadi ada mama, ada bapak, ya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa ini homoseksual adalah faktor keturunan. Ya. Sebab kalau dia faktor keturunan, ya bapaknya pasti tidak bisa punya anak. Iya. Namun Tapi bisa juga dengan ada cara kecenderungan sama seperti kecenderungan dosa yang lain. Ya. Ya, ada kan orang begitu lahir kan orang mempunyai cenderung untuk mementingkan diri, ya. Nah, kecenderungan untuk mementingkan diri, ya, kemudian kecenderungan untuk mengasihi yang sejenis ada pada orang-orang yang tertentu, ya. Dan sering, ya, itu menimbulkan masalah kalau tidak ditangani dengan cepat. Ya. Jadi kita harus pikirkan yang alkitabiah, itulah yang terbaik. Ya, sebab Tuhan mau kita untuk mempunyai rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, ya, yang tidak penuh dengan penyelewengan yang Tuhan berikan. Ingat, apa yang Tuhan telah buat, apa yang telah ciptakan Adam dan Hawa itu the best, ya. Tapi karena dosalah maka mengakibatkan ada ini Kecenderungan yang salah. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, how can a church accept them if they bring their partner with them to church? Silahkan Pendeta dan Ibu. Tetap baik, ya. Kita tidak merestui dia punya hubungan sejenis, ya. Kita tidak merestui, tetapi dua-duanya itu adalah, ya, adalah ciptaan Tuhan, ya. Kita harus bedakan antara manusianya dengan tindakannya, ya. Kalau misalnya dia menikah secara sejenis, secara resmi, maka di gereja mempunyai perlu mempunyai otoritas untuk misalnya dua-duanya itu anggota gereja atau salah satu anggota gereja, maka mereka harus mendapatkan disiplin, ya. Misalnya dipecat daripada gereja, ya. Namun bukan berarti mereka tidak bisa datang di gereja, ya. Jadi mereka harus mempunyai kesempatan untuk berbakti dan biarlah mereka mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah dengan firman Tuhan dan bimbingan dan sebagainya mereka menyadari bahwa mereka itu salah. Tetapi tanggung jawab kita adalah tetap mencintai mereka apapun yang mereka buat, kepada pembunuh sekalipun, ya. Bagaimanapun sikap tetap kita harus mengasihi mereka. Ya. Ingat, teach them with love, ya. Jadi prinsip tetap kita pertahankan, tetapi kita tidak menerima mereka punya sikap. Ya. Oke, baik. Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Bagaimana caranya mengetahui kalau anggota keluarga kita adalah seorang homoseksual? Oh, bagus juga ini. Untuk antisipasi dini ini. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Bagaimana caranya mengetahui kalau anggota keluarga kita adalah seorang homoseksual? Ya, kita bisa lihat dengan cara tingkah lakunya. Tingkah lakunya, ya, itu bisa kelihatan, ya, bahwa mungkin dia very feminine, feminin, kemudian lebih tertarik kepada orang yang sejenis, ya. Tidak main dengan orang lain. Iya.
menyendiri dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala itu, ya maka orang tua harus Cepat. waspada, cepat, Alihkan. ya. Alihkan, kemudian coba ditunjukkan bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang menunjukkan, ya, bahwa sesuai dengan dia punya jenis kelaminnya. Iya, jadi misalnya kalau perempuan laki-laki itu suka menjahit ya, dan atau suka sulam atau apa, ya orang tua katakan, ayo kita main bola, ayo kita main ini. Jadi lebih manly kegiatannya. Jadi ini perlunya kita untuk waspada terhadap anak-anak kita yang bersifat agak lain daripada yang biasanya, ya. Sebab artinya ada kecenderungan demikian, tetapi dengan bimbingan yang baik dia bisa menikah dengan baik. Ya, ada seorang dokter yang kalau bicara pun bisa kelihatan bahwa dia bicara seperti perempuan. Ya. Tapi dia married, dia menikah dan punya anak. Dia tidak terlalu agresif dengan orang lain, ya, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah satu tindakan yang salah kalau dia mengadakan suatu hubungan dengan sejenis. Makanya dia menikah dengan seorang yang berlainan jenis, kemudian mempunyai anak, ya, dan baik, ya. Tapi kalau lihat memang betul dari cara bicaranya kita bilang, aduh kayak perempuan sekali, betul-betul kayak perempuan sekali. Tapi dia dengan pertolongan Tuhan ya mempunyai keluarga yang normal, ya. Normal, ya. Baik, saya berarti kita nggak usah lihat usia ini ya, pendeta dan ibu pendeta. Jadi kita nggak usah lihat bagaimana usianya. Jadi pada waktu kapan dia sudah mulai ada gelagat-gelagat seperti ini, mau dia masih kecil kita sudah mulai antisipasi lagi seperti itu ya. Oh iya. Itulah perlunya orang tua untuk memberikan pengarahan kepada anaknya. Oke. Terima kasih. Terima kasih pendeta dan ibu. Ini ada pertanyaan yang berhubungan. Kita bilang lah ya. Jadi saya akan bacakan menjadi satu. Pertanyaannya seperti ini. Apa homoseksual merupakan penyakit atau hanya masalah psikologis? Apakah homoseks itu menular? Apakah homoseksual bisa disembuhkan secara medis? Kalau bisa, bagaimana caranya? Silakan pendeta dan ibu. Baik, ini beberapa hal yang kita perlu ingat, ya, bahwa apakah ini suatu penyakit atau masalah psikologis. Saya lebih melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang bersifat psikologis. Jadi ada kecenderungan. Jadi ada kecenderungan, dan kadang-kadang kecenderungan itu dipupuk, ya, sehingga menjadi sesuatu perkara yang sesuatu yang nyata dan menjadi akibat yang sangat buruk, ya. Dan ini saya tidak lihat ini adalah satu perkara yang menular, ya. Kalau penyakit bisa menular, ya, tetapi ini bukan penyakit, tetapi adalah kecenderungan psikologis. Dan kalau Anda lihat banyak sekali, ya, kita bisa lihat kalau mungkin di komputer Anda bisa lihat, ya, orang ini kok kayak perempuan, ya. Nanti satu hari dia akan keluar dan nyatakan I am a gay person, ya. Sebab waktu dilihat di komputernya, aduh, yang dia lihat hanya semua yang hubungan sejenis, ya, yang dia lihat. Wah, satu hari kelak, betul. Nanti satu hari kelak dia terus katakan I am a gay. Lebih bagus saya openly. Apalagi setelah sudah ada human right, ya, dengan katakan bahwa ini boleh married. Wah, terus langsung dia nikah karena dia katakan sekarang saya boleh menikah karena sudah diizinkan di Amerika Serikat ini, ya. Jadi kenapa dia pupuk? Dia lihat dari komputernya itu bisa dia lihat yang dia nonton, yang dia baca atau semua adalah bahan-bahan antara pernyataan kasih dengan sejenis. Nah, sekarang mengenai masalah pengobatannya, apakah bisa dengan medical? Pernah dicoba, tetapi ternyata tidak berhasil. Tadi dikatakan bagaimana? Saya ceritakan tadi mengenai diberikan hormon. Hormon. Jadi ternyata dia tidak justru berhasil. lebih jadi ganas terhadapnya. Lebih ganas kepada orang yang sejenis lagi. Ya. Jadi itu bukan dengan hormon, tetapi haruslah secara
Ini kan dosa yang iya. dibuat oleh setan. Setan Jadi- yang menyebabkan orang mempunyai kecenderungan yang salah. Jadi kesembuhannya adalah hanya dengan Spiritual. kuasa Tuhan, ya. Jadi dengan kuasa Tuhan untuk menyadari bahwa ini adalah satu tindakan yang salah, ya, maka ia boleh bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Jadi lebih dekat kepada Tuhan, dia masih lebih mempunyai suatu kesucian dalam kehidupan, ya. Jadi dengan kesucian kehidupan yang menyebabkan dia akan meninggalkan kecenderungannya yang lama, yang salah itu. Ya. Jadi kembali, saya anggap saja seperti ini rokok, oke? Rokok itu ya salah, oke? Kenapa? Sudah membahayakan akan tubuh kita. Dan orang yang mau berhenti merokok itu tidak gampang. Demikian juga dengan orang yang mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan homoseksual itu tidak gampang. Ya. Jadi hanya dengan kuasa Tuhan. Jadi dengan kuasa Tuhan maka menyebabkan adanya satu tindakan bahwa aku tidak mau merokok, ya, aku tidak mau lagi melanggar. Jadi demikian juga dengan soal kecenderungan homoseksual ini. Aku tidak mau lagi lakukan tindakan ini, maka ia dapatkan kuasa daripada Tuhan untuk mengalahkannya. Jadi ini adalah saya melihat secara psikologis ataupun juga lebih cenderung kepada masalah kerohanian. Ya. Jadi dengan kuasa Tuhan dapat diatasi, bukan dengan medical. Ya, bukan. Nah, kami di kantor pusat ya pernah dulu melakukan satu special congress ya mengenai homoseksual ya, bagaimana tindakan kita terhadap homoseksual, dan kemudian waktu itu dilakukan di Cape Town di Afrika Selatan ya. Ada tiga orang yang homoseksual, lesbian, dan juga dengan homoseksual ya. Jadi perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki homoseksual. Mereka semua mengatakan bahwa hanya dengan kuasa Tuhan kita harus bergantung terus, sebab setan itu selalu berusaha untuk berkata, nggak bisa kamu itu, kamu sudah memang begitu-begitu. Tapi dengan kuasa Tuhan, tiga orang ini ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dia katakan bahwa setiap menit saya harus bergantung pada Tuhan. Saya tidak bisa memenangkan kecenderungan ini kecuali dengan kuasa Tuhan. Dan sampai sekarang mereka tetap hidup terpisah, tidak mau lagi mempunyai kecenderungan untuk dengan perkawinan sejenis itu. Jadi dengan ini dengan adalah kuasa Tuhan, dengan kuasa banyak Tuhan yang sudah bisa menang. Ya. Jadi kita percaya dengan kuasa Tuhan kita bisa menang. Iya. Baik, terima kasih. Pendeta dan Ibu, ada tambahan pertanyaan mengenai ini. Ada seorang kenalan yang memang homoseks, dia katanya sudah bertobat. Dia tidak lagi seorang gay mengakunya ya. Dan memang kita lihat ada perubahan di dalam kehidupannya. Tapi suatu ketika dia ketemu dengan teman-temannya itu. Dan kembali lagi dia dengan penyakit lamanya. Jadi dia kembali menjadi seorang gay. Apakah kalau dengan melihat situasi ini, sebaiknya bila dia memang berniat memang untuk meninggalkan ini, dia tidak boleh bertemu lagi dengan mereka, dia harus dipisahkan dari teman-temannya ini? Bagaimana menurut pendeta? Ini sama seperti dengan masalah rokok. Kalau sudah mau merokok, terus kalau kita mau betul-betul berhenti merokok, semua parafernalnya pun kita harus buang. Jangan ada rokok, jangan ada ini, jangan ketemu dengan teman-teman yang suka merokok, sebab itu akan memberikan kita kecenderungan untuk merokok kembali. Itu prinsipnya sama. Ya. Jadi hindarkan hal-hal yang bisa membawa kita untuk jatuh kembali. Ya. Itu prinsip yang sangat penting yang dikatakan oleh Alkitab sebetulnya, ya. Jadi kita merasa bahwa ya? kita menang, ya, maka kita tidak mau lagi untuk melakukan suatu pelanggaran. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Ini pertanyaan berikut sepertinya sudah dijawab tadi, cuman karena sudah ditanyakan, saya tanyakan saja. Saya mau bertanya, kita tahu kita tidak seperti itu, tapi selalu ada pikiran yang seperti itu. Bagaimana cara menghindarinya? Ini sepertinya hampir sama ya. Kita harus dekat dengan Tuhan tadi ya, pendeta ya. Kalau ada pikiran yang demikian, ya jauhkan itu pikiran jauh-jauh. Ambil Alkitab, ambil tulisan-tulisan rohani, kemudian kita bertumbuh banyak berdoa, maka pikiran itu dapat dijernihkan. Ya.
Jadi kalau misalnya pikiran itu justru dimanjakan, sama seperti yang kita kenal, orang itu dimanjakan dengan video-video apa semua, akhirnya lihat Dikuatkan, ya dikuatkan dia jadinya. jadi makin kuat di dalam kecenderungan yang salah. Ya, itu makin lama makin mendalam sampai akhirnya dia katakan, wah memang saya ini bukan laki-laki lagi, memang saya perempuan ini. Dan sebagainya. Jadi itu harus dapat diatasi dengan kuasa Tuhan. Oke, Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, selamat malam. Saya ingin bertanya bahwa dia sudah tukar alat kelamin dari lelaki ke wanita dan bertobat. Adakah gereja bisa terima? Silakan pendeta. Dengan sendirinya seorang yang siapa saja yang berdosa dan bertobat itu harus selalu diterima. Ya, kita harus menerima siapa saja, pembunuh sekalipun. Ya, kalau dia sudah bertobat maka harus diterima dong. Ya, saya kenal orang yang coba membunuh Presiden Soekarno. Ya. Sama-sama diunai. Dia berusaha dengan dia punya pesawat jet fighternya itu membunuh presiden, ya. Tetapi akhirnya masuk penjara, kemudian dia bertobat dalam penjara, belajar Alkitab. Ya, kita ketemu di universitas di mana saya sekolah, ya. Dia sudah menjadi orang yang baik, ya. Jadi bahkan aktif, dia jadi ketua jemaat. Jadi orang yang bertobat dan meninggalkan kebiasaan lama, ya, apa saja dosanya masa lalu, ya, sekarang sudah menjadi manusia yang baru, itu tidak bisa ditolak, ya. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Mungkin kita beralih dulu karena ada beberapa pertanyaan yang masuk dari episode-episode yang lalu, pendeta dan ibu pendeta. Khususnya dari episode yang lalu mengenai harmonis mertua dan menantu. Pertanyaannya adalah, saya punya orang tua atau mertua mertua perempuan maksudnya, yang tinggal sendiri di rumahnya. Anak-anak sudah menikah dan tinggal agak jauh. Orang tua atau mertua tersebut lebih suka tinggal di rumahnya, tinggal di rumah mereka sendiri, tidak sama anak-anak ya. Apa saran pendeta untuk saya atas keadaan ini supaya bisa bahagiakan orang tua saya? Karena kadang saya merasa kasihan dia sendiri. Silakan pendeta, ibu pendeta. Baik, sekali-sekali bisa diundang untuk tinggal, atau Anda yang datang berkunjung kepada dia, ya. Ya, jadi dia akan senang lihat cucu-cucunya, ya, selalu, dan ajak cucu-cucu untuk selalu komunikasi sama oma, ya, satu hal yang sangat senang sekali kalau misalnya nenek dapatkan telepon daripada cucunya. Kami baru vaksinasi pertama. Jadi sahabat yang lalu Jonathan diminta untuk khotbah. Jadi kami pergi ke gereja. Sebab biasanya itu hanya disiarkan melalui Facebook ya. Nah nih, wah senang sekali. Cucu kami datang duduk dekat bersama-sama dengan kami. Jadi kalau ini mertua ini hidup sendirian, ya memang bagus kalau dia masih bisa hidup sendirian, ya itu bagus ya. Mungkin kita ya lebih sering berkunjung ya, jadi menyebabkan dia lebih senang, atau bawa anak-anak kita, cucu kita pasti akan senang. So kami pun merasakan bagaimana senangnya cucu itu, wah dempet-dempet sama kita karena ya dia tahu sudah vaksinasi kan, jadi ini mungkin sudah ada antibodinya. Oma can I touch you, oma gitu. Jadi ini begitu juga. Cuma harus kita perhatikan, jangan kalau dia sudah tua itu mungkin dia perlu untuk mempunyai orang yang care kepada dia. Kan ada orang yang pembantu yang bisa tinggal 24 jam tinggal sama dia, supaya dia jangan sampai dilalaikan ya. Jadi kita tetap menunjukkan kasih sayang biarpun berumah yang berbeda ya. Mama saya juga rumah berbeda dengan kakak saya yang tinggal di Medan, hanya 2 rumah berbeda ya. Tapi selalu kakak saya datang makan sama-sama siang sama dia, jadi sampai meninggal. Jadi dia merasa sangat senang, tapi kita tidak biarkan mama saya itu hidup sendirian. Artinya ada orang yang jaga dia. Jadi saya rasa ini bisa juga dibuat dengan demikian. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, who comes next
in important list after God? Mother, wife, siblings? Thank you. Silakan Very pendeta dan ibu. Apa namanya, After God. after God. Yeah. Ya, gimana? After God, yeah, of course, yeah, we love God, and after that we have to love our fellow men like ourselves. Ya, apakah itu kita punya mertua, apakah itu kita punya istri, apa itu kita punya suami, apa itu punya siblings, itu kan dikatakan di dalam Matius ya. Apakah hukum yang terbesar? Hukum yang terbesar adalah love to God and then love to our fellow men. Who is our fellow men? Ya, suami atau istri atau mertua atau siblings, that's our fellow man. Dan itu kita harus kasih sayang kepada mereka. Tapi kalau orang itu selfish, yang dia mau hanya dirinya sendiri, nah itu yang harus dikikis. Nah, yang penting sekali ialah bahwa dengan senya after, ya, After after God. God adalah suami dan istri. Mhm. Ya. Namun bukan berarti harus konflik dengan mertua ataupun orang tua sendiri. Hmm. Ya. Makanya pembahasan pada minggu yang lalu adalah harmonis dengan mertua dan menantu. Iya. Jadi masing-masing memikirkan bagaimana untuk membahagiakan akan menantu dan menantu memikirkan untuk membahagiakan akan mertua. Iya. Jadi Iya. jangan selfish, jangan ingat diri sendiri. Kalau kita ingat diri sendiri, maunya kita lah yang dibikin segar. Saya, semua saya. Jadi itu bahaya. Saya tidak ada masalah dengan mertua saya pun tidak ada masalah dengan, artinya orang tua saya tidak ada masalah dengan menantu, ya, dengan istri saya. Iya. Tetapi kita saling artinya saling menyenangi lah, kita jangan selfish, yang mau diri kita sendiri aja. Kalau kita bikin kita punya mertua senang, ingat, mertua adalah orang tua yang menjaga pasangan kita sampai kita baru menikah, ini udah besar ya. Tapi dari kecil itu kasih susu, kasih bagaimana, ganti popok, semua siapa? Kan mertua. Jadi kita harus mencintai juga mertua pasangan kita, dan kita punya saudara-saudara. Tapi jangan lupa bahwa yang hubungan tererat adalah antara suami istri. Jadi siblings pun jangan sampai mencopet. Ada saya lihat satu keluarga di mana akur-akur hanya kepada saudara-saudaranya, tapi kepada pasangannya tidak akur. Itu bukanlah satu perkara yang Tuhan hendaki. Suami istri adalah hubungan yang paling dekat. Sama seperti dua kertas melengket satu sama lain. Kalau coba dipisahkan, akan sobek. Dan perlu pengertian antara sibling dan juga dengan orang tua sendiri ataupun mertua. Dan Anda sebagai menantu misalnya, Anda harus tunjukkan kasih sayang kepada mertua. Kalau Anda mengasihi akan mertua, maka mertua pun akan mengasihi Anda. Ya, itu pasti akan terjadi. Ya. Tapi kalau sudah benci kepada mertua, mertua akan katakan, ini anak ceraikan saja. Jadi makin banyak masalah. Makanya pembahasan minggu yang lalu kita sebutkan bahwa mertua harus menjadi corong untuk menantunya, dan menantu harus menjadi corong untuk mertua. Maksudnya corong bagaimana? Membawakan kebaikannya. Wah, mertua saya baik sekali ya. Jadi dan memang betul baik. Istri saya selalu katakan bahwa dia punya mertua sangat baik. Ya, betul, memang baik. Ya. Kemudian mama saya selalu katakan menantunya itu, maksudnya istri saya sangat baik ya. Puji Tuhan. Jadi itu adalah satu hal yang sangat baik. Jadi itu disampaikan kepada orang lain. Jadi corong ya. Jadi, tapi kalau kita egois, sudah, saya, I, and I alone. Jadi, kalau ada tindakan yang mama mertua buat tidak berkenan, Anda harus lihat dari kacamata oleh sebab kasih sayang. Ya. Ada yang kadang-kadang Anda tidak tahu, tidak senang oleh sebab mertua Anda pukul anak Anda, misalnya. Anda harus lihat, itu dia mau pukulan disiplin. sayang, disiplin, ya. Memang tidak tepat, tetapi bukan berarti bahwa Anda harus marah, ya, harus mengasihi. Yang kita perlukan dalam rumah tangga adalah kasih yang dipupuk oleh kasih Yesus. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang berasal dari episode yang lalu, cuman
waktu kita sepertinya sudah habis, Pendeta. Jadi kita percaya oleh karena pertolongan Tuhan, semua jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara boleh memuaskan semua pemirsa yang bertanya, dan tentunya boleh membawa satu perubahan dalam kehidupan rumah tangga kita atau individu kita masing-masing. Pendeta, silakan closing statement dari episode kita malam hari ini. Baik, kita harus ingat bahwa Tuhan merencanakan supaya seksualitas itu adalah satu seksualitas yang memuliakan akan nama Tuhan. Ya, seks diciptakan oleh Tuhan, semua diciptakan sungguh amat baik. Ya, jadi kebaikan Tuhan itu harus nyata sekali. Ya, di dalam diri laki-laki ataupun perempuan yang Tuhan sudah berikan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kelainan atau kecenderungan-kecenderungan akibat dosa, maka itulah yang harus diatasi dan harus atasi juga dengan kasih sayang. Kebenaran ya harus dinyatakan dengan kasih. Ya, jangan memutarbalikan akan kebenaran ya. Bertentangan dengan Alkitab, ya tidak boleh. Harus ditunjukkan kebenaran, tetapi dengan kasih sayang. Perlu menerima satu sama lain, ya. Maka mereka yang sempat mempunyai seksualitas yang tidak wajar itu dapat mengatasinya dengan kuasa Tuhan, sehingga suasana itu tetap harmonis sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan boleh kita saling mendukung satu sama lain dalam keluarga, dalam gereja, ataupun di dalam masyarakat. Amin. Terima kasih. Kami undang Pendeta Kuntara untuk bawakan doa penutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab Tuhan mempunyai rencana yang baik kepada masing-masing kami. Kami bersyukur oleh sebab Tuhan telah memberikan seksualitas untuk kebahagiaan kami. Biarlah masing-masing kami dapat menyelaraskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau ada ketidakwajaran, Tuhan ampuni dan Tuhan berikan kekuatan supaya kami dapat atasi dengan baik. Berkati semua pemirsa dalam mempunyai rumah tangga yang berbahagia, di mana Yesus hadir dalam keluarga, nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati Hope Channel Indonesia, berkati Fitri dengan Leo, dan biarlah masing-masing kami dapat tetap mendukung satu sama lain dengan ikatan kasih Yesus. Nama Yesus dimuliakan melalui hidup kami. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima Sampai kasih. jumpa lagi Senin depan. Senin depan episode yang lebih menarik. Dan kita nantikan Tuhan pembahasan berkati. yang paling menarik. Berkati. Bye-bye. Sehat Terima selalu. kasih. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir secara langsung setiap hari Senin sampai hari Sabat. Jadi pastikan bahwa Anda tetap menyaksikan acara-acara menarik yang disiarkan oleh Hope Channel Indonesia. Dan bila Anda mempunyai usulan topik yang akan dibahas di dalam episode Obsesi Hati, atau Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, atau persoalan rumah tangga yang Anda rasakan, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan bila pemirsa ingin menyaksikan kembali episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube dan ketikkan Obsesi Hati. Di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Dan kami juga mengingatkan bahwa Anda bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya hopechannel.id, dan dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara tayangan Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Dan kembali kami ingatkan bahwa dari tanggal 13 sampai 27 Maret yang akan datang, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat, Hope Channel Indonesia akan menyiarkan secara langsung Kebaktian Kebangunan Rohani NET atau KKR NET 2021 yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia. Baik, demikianlah acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih
khususnya kepada para pemirsa setia Hope Channel yang telah menyaksikan acara Obsesi Hati ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan juga kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan yang sungguh luar biasa. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang bekerja keras sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.